Ya, baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan tentang eh, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dimana di dalamnya eh, belanja tentang TPP, tunjangan tambahan penghasilan untuk pegawai. Memang benar yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kupang itu, dan itu memang keinginan Bupati Kupang untuk memberikan tambahan penghasilan selama 12 bulan dalam 1 tahun anggaran. Namun itu semua itu tergantung dari realisasi pendapatan asli daerah, karena itu dibiayai dari PAD, pendapatan asli daerah. Nah, waktu berjalan karena di dalam APBD itu adalah angka perkiraan, target yang ditentukan itu untuk 12 bulan itu. Tetapi dalam perjalanan ketika OPD memasukkan lalu kita sampai pada tanggal 27 Desember 2023, target PAD yang dicapai dari 113 miliar lebih hanya dicapai 59 M dengan presentasinya 52%. Yang tidak terrealisasi 54% dengan nilai nominalnya 60 M lebih. Nah, dari 60 M lebih ini yang sudah direncanakan untuk pembayaran TPP. Nah, TPP yang kita sudah bayarkan pertama sudah 6 bulan 30 M lebih. Nah, sisa 6 bulan itu menelan biaya 30 M lebih. Nah, ketika realisasi ini tidak tercapai, maka tidak bisa terpenuhi target yang ditetapkan di dalam APBD untuk merealisasi TPP itu. Begitupun juga termasuk dengan semua program kegiatan yang sumber pendanaannya dari PAD. Jadi bukan hanya TPP saja, tapi ada beberapa kegiatan yang diprogramkan oleh OPD yang tidak bisa terlayani karena PAD tidak tercapai. Nah, pasti akan ada pertanyaan, kenapa PAD tidak tercapai? Nah, PAD tidak tercapai karena target yang kita tentukan itu adalah dari galian C. Dari galian C atau objek pendapatan yang sudah ditetapkan dalam APBD, yaitu diperkirakan kita waktu dari 2017 sampai 2021 direkap hutang pihak ketiga kepada Pemda sebesar 100 miliar lebih. Nah, itu tiap tahun itu bertambah 4 miliar lebih. Sehingga dari situ waktu kita penyusunan anggaran, kita prediksi hanya kita bisa ambil 30 M atau 40 M untuk bisa membiayai tambahan penghasilan dan program-program lain. Sehingga harapan kita waktu itu dari 100 miliar itu kalau terrealisasi bisa dapat itu. Namun terkendalanya penyetoran dari pihak ketiga. Nah, sebenarnya masalah yang paling rumit adalah karena ini banyak proyeknya proyek APBN. Proyek APBN yang kegiatannya di wilayah Kabupaten Kupang, bahkan provinsi, kota, dan Rotendao dan Sabut. Karena material galian C-nya diambil dari wilayah Kabupaten Kupang. Nah, itu yang dalam rekapan semua itu. Nah, ketika waktu dari Kementerian Keuangan melakukan evaluasi APBD, saya sudah angkat itu untuk kalau bisa yang namanya utang pajak galian C itu kalau bisa pemotongannya langsung di SP2D, jangan hanya PPN dan PPH saja. Karena selama ini di SP2D itu hanya PPN dan PPH, sehingga pajak daerahnya tidak dipotongkan di situ, sehingga kami melakukan tagihan. Nah, tagihan itu yang sulit untuk kita bisa menemukan para kontraktor itu. Nah, kalau ada regulasi yang, karena saya minta untuk kalau bisa dari Kementerian Keuangan mengeluarkan satu surat ke KPPN wilayah NTT untuk nanti pada saat pencairan itu harus langsung potong selain PPN PPH juga pajak galian C. Berarti target yang sudah ada bisa tercapai tanpa melalui kita harus penagihan, sehingga bisa membantu daerah. Karena begini, kita sudah otonomi daerah, lalu kita disuruh untuk pungut pajak negara, tetapi pajak daerah tidak diatur di dalam pemotongan SP2D. Nah, harapan kami
kalau bisa, saya sudah pernah angkat di tim dari Kementerian Keuangan dan juga Komisi 5 DPR RI. Bahkan kita sudah kirim surat juga, titip juga di Komisi 5 DPR RI untuk memperjuangkan di Ibu Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PU. Karena yang proyek yang ditangani oleh Menteri PU yang ada di wilayah Kabupaten Kupang atau NTT ini, yang pengambilan galian C-nya di wilayah Kabupaten Kupang. Nah, sehingga harapan kami itu mungkin DPR, Bapak Ibu DPR yang perwakilan NTT yang ada di DPR RI bisa menyuarakan ini ke Ibu Menteri Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan satu surat sehingga pemotongan tunggakan pajak galian C itu langsung di SP2D, sehingga kami di daerah bisa bernapas untuk bisa melakukan program-program yang akan dilakukan untuk menyentuh masyarakat. Nah, kalau itu sudah terlaksana, pasti kami bisa terbantu. Apalagi waktu Kementerian Keuangan datang juga, saya juga pernah angkat juga, saya sampaikan bahwa kami ini, Kabupaten Kupang ini berbatasan dengan dua negara, Timor Leste dengan Australia. Dan wilayah Kabupaten Kupang ini sangat luas. Nah, apakah kalau dana blok rent itu, kami setiap bulan itu ditransfer sekitar 40 miliar lebih. Nah, saya minta untuk kalau bisa dikali dua, karena kami daerah terpencil yang berbatasan langsung dengan dua negara. Nah, tambah lagi dengan kalau bisa tunjangan kemahalan, karena waktu Timor Leste belum masih dalam provinsi ke-27 di Indonesia, Timor itu mendapatkan tunjangan kemahalan karena berbatasan dengan Australia. Nah, apalagi sekarang kita NTT ini, apalagi Kabupaten Kupang. Nah, harapan saya di Menteri Keuangan, tim dari Kementerian Keuangan, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Dan mungkin melalui media ini, kalau bisa dari para perwakilan DPR RI yang ada di pusat bisa membantu kami untuk menyuarakan ini, sehingga membantu kami untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, sehingga apa yang kami sudah rencanakan atau targetkan di dalam APBD bisa terlaksana, sehingga kami di pegawai juga tunjangan penghasilan bisa terpenuhi, sehingga tidak ada lagi isu yang berkembang di luar bahwa TPP 12 bulan tapi hanya bayar 6 bulan. Nah, itu persoalannya kan APBD itu kan angka perkiraan, target yang ditetapkan. Ketika penagihannya atau penyetorannya tidak mencapai, itu karena biayanya dari PAD semua. Nah, itu yang harapan kami, sehingga kalau bisa ya depannya itu yang dari kementerian, karena melalui media ini bisa tersalur ke sana untuk para pemimpin yang ada di pusat, terutama Ibu Menteri Keuangan, karena utang terbesar untuk pajak galian C itu dari proyek APBN. Nah, untuk kita punya sumber atau potensi yang terbesar di Kabupaten Kupang untuk bisa menghidupkan atau membiayai program-program melalui PAD, salah satunya adalah galian C. Karena galian C itu sangat besar karena sumbernya hanya di wilayah Kabupaten Kupang. Jadi dari provinsi bahkan Rote, Kota, Saburajua semua ambilnya di wilayah Kabupaten Kupang. Tetapi di dalam target yang kita sudah tentukan tidak tercapai, sangat kecil. Karena itu persoalan yang tadi saya katakan itu. Kalau itu masuk dalam SP2D bisa dilakukan pemotongan langsung, kami bisa bernapas. Karena apa? Di dalam kontraktual, dalam kontrak pihak ketiga dan pemerintah pusat maupun dari PPK, di dalam kontrak itu sudah termasuk pajak PPN, PPH dan pajak daerah. Nah, pajak daerah berarti kewajiban dari penyedia itu harus menyetor pajak daerah di mana dia mengambil galian C yang dia menggunakan untuk proyek itu. Nah, itu yang selama ini, sehingga mungkin dari media ini saya minta untuk semua pegawai sampai para puskesmas sampai kecamatan, memang benar direncanakan 12 bulan tetapi realisasinya tidak mencapai karena belum terrealisasi 60 miliar lebih. Nah, kalau 60 miliar lebih terrealisasi,
bisa terlaksana pembayaran TPP, dan juga termasuk program-program yang kami sudah kembalikan di OPD, untuk OPD bisa mencatatnya di dalam laporan keuangan OPD dan menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk diaudit oleh BPK. Pas. Siap, terima kasih Bapak. Ya.